memulai ibadah kita, kita berdoa di dalam hati, kita berdoa. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkan wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa kami, dengarkanlah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu dan berilah hikmat yang daripadamu kepada seluruh umat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang dan firman-Mu yang kudus semakin berakar di dalam hati sanubari umat-Mu. Berilah sukacita kepada semua hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, sehingga gereja-Mu semakin bertambah di muka bumi ini. Kuatkanlah iman kami untuk mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan mengganti hukum Taurat tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 13. Demikian firman Tuhan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 tambah 3. Oh
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami sering membuat Engkau murka dan kami sering lalai mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Dalam hidup kami masih ada perbuatan-perbuatan yang mengganggu dan yang melemahkan iman kepercayaan kami. Kami sering kurang mempercayai iman-Mu, lalu melupakan kehendak-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sebenarnya kami patut dihukum berat, tapi kami ya tahu Tuhan, Engkau Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Itu sebabnya kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu untuk mengakui semua dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan kami yang kurang baik tersebut. Ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa, urungkanlah murka-Mu melihat kami. Kami berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa kami itu lagi. Demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan atau nas epistel untuk minggu ini tertulis di dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Mari kita baca secara responsoria. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab setirmu. Janganlah menyerahkan aku ke dalam hati malam, sebab telah bangkit menyerang aku. Saksi-saksi dari orang-orang yang melepaskan pengadilan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, Waspadlah dan teguhkanlah hati. Ya, nantikanlah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 351 ayat 1.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 6 dan 7. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, renungan buat minggu kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 20, mulai dari ayat 29 dan berakhir pada ayat 34. Mari kita baca secara responsorial. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu dia menjamah mata mereka, dan seketika itu mereka melihat lalu mengikut dia. Sampai di situ firman Tuhan, kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah minggu ini memiliki kesamaan dengan khotbah kita pada Minggu 1 Maret 2020 yang lalu yang berpusat kepada iman. Saudara-saudara, saat keluar dari kota Yeriko menuju Yerusalem, Yesus bertemu dengan 2 orang buta. Salah seorang di antaranya bernama Bartimeus. Yesus menyembuhkan mata kedua orang buta itu karena imannya. Kedua orang buta itu pun dapat melihat kembali. Ada 2 orang buta yang berprofesi sebagai pengemis. Mereka menangkap informasi hanya dengan mengandalkan pendengaran. Sebab mata kedua orang itu tidak dapat melihat. Namun kebutaan mereka tidak menjadi penghalang untuk bertumbuhnya iman percaya mereka. Hal ini luar biasa. Sebab ada banyak orang yang menyerah dengan keadaan. Mereka tidak bisa bangkit bersama keterbatasannya. Maka khotbah kita ini mengajarkan kepada kita bahwa sesulit apapun keadaan kita, jangan pernah menyerah atau tetap percaya dan berharap kepada Tuhan kita. Firman ini sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, di mana kita sedang berhadapan dengan wabah COVID-19 yang sangat menakutkan. Bukan hanya menyangkut kesehatan kita, tetapi juga menyangkut sosial dan ekonomi bangsa kita. Ada banyak perusahaan yang bangkrut atau merumahkan karyawannya. Ada banyak orang yang tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap atau yang terkena PHK. Ada yang tidak sanggup lagi melanjutkan usaha atau bisnisnya. Pertambahan jumlah masyarakat yang miskin dan rentan miskin yang sangat signifikan. Bukan hanya bangsa kita, tetapi seluruh dunia sekarang ini merasakan hal yang sama. Tahun ini adalah tahun yang berat bagi kita, secara khusus bagi jemaat AKI Tanjung Priok. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berikut khotbah ini menjadi pelajaran penting bagi kita agar tidak menyerah begitu saja kepada keadaan. Kesulitan jangan menjadi penghalang untuk bertumbuhnya iman yang sejati kepada Tuhan. Jika kita terus bersabar di dalam pengharapan, sama seperti kedua pengemis buta itu, Tuhan akan melawat kita. Jika kita terus dengan yakin dan percaya memohon kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan kita. Dia akan mengasihi kita. Sekalipun riuhnya dunia ini seolah tidak memberi kita harapan, namun jika dengan terus menyerukan kepada Tuhan, Dia akan mencari kita dan menyelamatkan kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah saat di mana Tuhan berkenan ditemui, sama seperti pengemis buta itu. Jangan pernah melewatkan kesempatan emas bertemu dengan Tuhan. Mari kita camkan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Inilah saatnya yang Tuhan tentukan bagi kita, saat di mana Ia berkenan ditemui. Yesus berjanji seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Aku. Ini pengharapan bagi kita. Saat Tuhan masih berkenan bagi kita, saat Ia berkenan mendengarkan kita, berserulah dengan lantang, berdoalah dengan sungguh-sungguh, memohonlah dengan penuh kesungguhan, maka Tuhan akan menjawab dan mengasihi kita. Inilah juga saatnya di mana Tuhan berkenan untuk mendengar permohonan kita, sama seperti pengemis buta itu. Jangan pernah melewatkan kesempatan emas untuk memohon kepada Tuhan. Saat Tuhan bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Kedua orang buta itu menjawab,
Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Kedua pengemis buta itu telah meminta apa yang paling penting di dalam hidup mereka, yang tidak mungkin didapatkan dari dunia, yakni melihat. Penglihatan itu sangat penting. Yesus menghubungkan mata itu dengan hal rohani, dengan mengatakan bahwa mata itu adalah pelita tubuh. Dengan mata yang baik, kita akan dapat memahami karya dan berkat Tuhan dalam hidup kita, serta mengabdi kepadanya dengan setia. Tetapi mata yang buta dan mata yang jahat tidak akan dapat mengenali kemuliaan Tuhan, karena mata itu telah dihalangi oleh kepentingan dunia. Dan mata yang mengabdi kepada kejahatan dan dunia ini akan menjadikan kita buta akan kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Mungkin kita juga sama dengan kedua orang buta itu, karena harta dunia, jabatan, kemewahan, atau penderitaan dan pergumulan telah membutakan kita, sehingga tidak mampu mengenal atau melihat Tuhan dengan baik. Marilah kita memohon kepada Tuhan Yesus agar mata kita disembuhkan juga. Maka seperti kedua pengemis buta itu, perlu pemahaman yang benar untuk menjawab pertanyaan Yesus, agar permintaan kita juga benar. Yang Yesus tanyakan adalah, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Atau di dalam bahasa Yunani dikatakan telete. Kata telete berasal dari kata teleo, berarti menyempurnakan, sempurna secara rohani. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kita kehendaki Tuhan lakukan untuk menyempurnakan hidup kita secara rohani? Apa jawabmu? Apa permintaanmu? Sebab Tuhan akan memberikannya. Mengapa permintaan kita harus bersifat rohani? Karena dunia ini dengan segala yang Dia janjikan hanya akan menjadikan kita buta kekal. Mohonkanlah permintaan yang tepat dan yang rohani, karena Tuhan akan segera memberikannya kepada kita. Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dan menyanyikan firman-Mu, berkatilah. Firman-Mu Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami tidak dapat melihat betapa mulianya kasih karunia-Mu. Sembuhkanlah kami Tuhan, sebab kami tidak dapat melihat Engkau, oleh karena banyak beban, penderitaan, dan pergumulan kami saat ini. Oleh karena banyaknya pergumulan jemaat-Mu saat ini, di mana pandemi COVID-19 Tuhan sedang mengancam kehidupan kami, sedang mengancam ekonomi jemaat-Mu, sedang mengancam kesehatan kami dan keluarga kami. Tuhan,
Jangan biarkan wabah ini membutakan hati kami, membutakan iman kami, sehingga kami tidak mampu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sembuhkan kami Tuhan, selamatkan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mampu mengatasi semuanya bagi kami, mampu menyelamatkan kami. Jadi kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, agar Engkau menyempurnakan hidup kami, agar Engkau melawat kami, agar Engkau membebaskan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari King Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami, semua pelayan dan seluruh jemaat-Mu hingga pada hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami semua jemaat tidak dapat berkumpul dan bersekutu di dalam rumah-Mu yang kudus ini, karena pandemi COVID-19 yang melanda negeri kami ini, dan jemaat-Mu boleh beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menerima persembahan pujian kami menjadi upah yang harum di hadapan. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang diteguhkan oleh hamba-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di dalam setiap hati kami. Ajari dan tuntun kami Tuhan, serta buka pintu hati kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, seperti orang buta yang Engkau sembuhkan, dan itulah yang kami perlukan pada saat ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu, dan berilah hikmat yang daripada-Mu kepada seluruh umat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang dan firman-Mu yang kudus semakin berakar di dalam hati sanubari umat-Mu. Berilah sukacita kepada semua hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, sehingga gereja-Mu semakin bertambah di muka bumi ini. Kuatkanlah iman kami untuk mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, serta pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Kiranya urapi kami seluruhnya Tuhan di dalam pelayanan kami hari ini, hingga untuk semakin hari semakin bersukacita dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa,
untuk saudara kami yang mengalami sakit penyakit dimanapun berada, yaitu Amang Hatu atau di dalam pemulihan. Demikian juga Tuhan anak kami Tumpal Pasaribu isolasi mandiri di Manado. Kiranya Engkau menjamah mereka, sembuhkanlah mereka sehingga dapat berkumpul kembali bersama kami untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga dengan jemaat-Mu yang mengalami kesusahan ekonomi akibat dari dampak COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberikan kekuatan supaya kami selalu setia dan tidak menyimpang dari jalan. Dan kami mohon Tuhan, Engkau berikan kebutuhan semua jemaat. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk pandemi COVID-19 yang terjadi di negeri kami tercinta ini. Kiranya Engkau mengasihi kami untuk menjauhkan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memakai dan mengurangi setiap jajaran pemerintah, para medis dan ilmuwan dalam mengatasi COVID-19 ini, sehingga kami boleh kembali berkumpul dan beraktivitas seperti biasa. Dan Engkau pulihkan Tuhan ekonomi di dalam negeri kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, para remaja, pemuda, baik yang masih bersekolah, yang kuliah, yang bekerja atau masih dalam mencari pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau sertai setiap pergaulan, pendidikan atau apapun itu Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus dengan Roh Kudus ya Bapa. Jadikanlah anak-anak kami penerus bangsa yang percaya akan kasih karunia-Mu. Jadikanlah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar. Jadikanlah setiap pribadi menjadi kebanggaan bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin dari yang terendah sampai yang tertinggi, agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh negeri kami tercinta ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, berikan hikmat kepada pemimpin kami untuk boleh ikut membuka jalan pemberitaan Tuhan, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Janganlah kiranya Engkau ingat dosa dan kesalahan kami, tetapi ingatlah kami Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Inilah doa kami yang tidak sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan dari tim jemaat nomor 460 ayat 2-3. Aku
Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makan hari ini. Makan kami dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, bagi kita selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.